Setelah dikalahkan oleh Bouya, Akutsu mulai memata-matai Bouya. Oh, begitu sepertinya dia bisa berbaur dengan baik di kelasnya. Hei, Aku-chan. Aku tahu, kita harus memata-matai dia setiap hari. Terjadilah obrolan antara anak buah Akutsu dengan Akutsu. Tapi, semua ini rasanya seperti menyelidiki kasus perzinahan. Iya kan? Dipukullah anak buah Akutsu oleh Akutsu dan Akutsu berkata, "Bodoh kau." Akutsu pun marah ke anak buahnya. "Kau pikir kau bisa langsung menghadapinya? Kita harus bermain curang, cari kelemahannya dan pasang perangkap untuknya. Kau harus lebih serius, dasar bodoh." Anak buah Akutsu pun mulai merencanakan untuk menjebak Bouya. Bagaimana kalau kita pasang lubang perangkap? Bagaimana cara kerjanya? Kita gali lubang dan jebak dia di dalamnya. Lalu kita bersama-sama menyerang dia dari segala sisi. Sama seperti bagaimana rakyat primitif mengalahkan seekor mamut. Akutsu memperhatikan anak buahnya yang merencanakan hal bodoh. Bouya terus mengikuti Yasuda kemanapun dia pergi. Yasuda mulai mempercepat langkahnya dan mulai berlari. Bouya pun mulai berlari, mengejar Yasuda dan diterkamlah Yasuda oleh Bouya dan Bouya berkata, "Apa kabarmu, bodoh?" Bouya berkata kepada Yasuda, "Suka atau tidak, suatu saat, kau harus mengenalkan aku kepada kakak perempuanmu." Yasuda pun menjawab, "Mungkin lain kali ya." Bouya mulai kesal kepada Yasuda karena tidak diperkenalkan dengan kakak perempuannya. Yasuda melihat ke belakang dan terlihat ada anak kelas 3 yaitu Senda. Senda berkata kepada Bouya dan Yasuda, "Hei, kalian menghalangi jalan, cepat pergi." Yasuda terkejut melihat siapa yang berbicara. Bouya pun marah dan berkata, "Kenapa pula aku harus pergi? Tak bisakah kalian mengambil jalan memutar?" Senda berkata kepada Bouya, "Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya, mulutmu besar juga ya pirang. Pernahkah seseorang memberitahumu?" Yasuda pun segera menghentikan Bouya. Yasuda segera minta maaf kepada Senda dan berkata bahwa Bouya adalah anak baru di suzuran. Bouya menatap tajam ke Senda. Senda berkata kepada Bouya, "Hei, apa-apaanmu kamu itu?" Guru pun melihat dan menanyakan, "Sedang apa kalian?" Senda pun pergi meninggalkan Bouya dan Yasuda. Bouya sangat kesal dan ingin mengejar Senda tetapi ditahan oleh Yasuda. Bouya tidak mengetahui siapa Senda dan Yasuda menjelaskan siapa Senda itu. Orang itu, dia itu Senda-san, mereka bilang dia itu tangan kanannya Bando-san. Kau tahu sekolah ini kan? Seperti perlombaan para anak nakal. Karena di sini hanya ada orang-orang berbahaya, tak seorang pun boleh berdiri di atas mereka. Karena itu, dibagilah beberapa fraksi, dan status mereka selalu berperang. Di antara fraksi-fraksi itu, fraksi Bandolah yang paling kuat. Akutsu-san juga ada pada fraksi Bando, beserta dengan 120 orang lainnya. Begitu Bando-san masuk akan ada hujan darah. Yasuda sedang menjelaskan tetapi Bouya malah tertidur. "Hei, kau mendengarkan aku atau tidak?" Yasuda masih menceritakan kejadian sebelum Bouya masuk suzuran. Dan ada juga Kirishima Hiromi dari kelasmu. Dia dan 2 orang lainnya selalu melawan fraksi Bando. Bentrokan di sayap barat waktu itu benar-benar bukan main. Semua guru bahkan harus muncul untuk mengontrol mereka semua. Dan hal tersebut akan selalu terjadi. Bouya menjawab, "Usilandak itu ya? Besar juga nyalinya." Yasuda berkata, "Kau bicara apa sih? Dia itu bukan tipe orang yang bisa dilawan tukang pamer sepertimu." Bouya hanya tertawa mendengar Yasuda berbicara seperti itu. Dipitinglah Yasuda oleh Bouya dan Bouya berkata, "Siapa yang tukang pamer?" Akutsu dan anak buahnya saling berbicara. "Apa yang harus kita lakukan, Aku-chan? Kalau kita tidak bisa mengalahkan si pirang itu, Yamazaki-san akan..." Akutsu menyuruh anak buahnya untuk diam. Akutsu dan anak buahnya diam-diam memperhatikan Hiromi dan temannya. Pon berkata kepada Hiromi, "Dari tadi kau terus saja mengatakan kau akan menghajar dia dan itu akan terjadi." Hiromi berkata, "Diamlah dan biarkan aku sendiri." Ada apa sih dengan dirinya? "Hei Mako, aku baru dapat ide yang bagus."
Akutsu diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka. Pon berkata, kau Mako kepala dan aku ekor, yang keluar akan melawan Bouya. Mako memenangkannya dan akan menghadapi Bouya. Akutsu berbicara kepada anak buahnya, hei kalian dengar itu. Anak buahnya menjawab, yaitu kencang sekali. Bouya menunggu Yasuda di depan sekolah sepulang sekolah. Aku tak mengerti caranya, tapi dia selalu bisa kabur. Sepertinya harus aku beri pelajaran. Tidak, pelan-pelan mendekatinya itu lebih bagus. Bouya terus memandangi foto kakak perempuan Yasuda. Bouya berkata dalam hati, aku tidak sabar bertemu dengannya, dan Mako pun menyapa Bouya. Bouya berkata kepada Mako, mau apa kau? Akutsu dan anak buahnya akan menyaksikan Bouya melawan Mako secara diam-diam. Hujan pun mulai turun. Kau butuh apa dariku, membawaku ke tempat ini? Pon berkata, kami sedang membantu Hiromi, kudengar kau cukup kuat. Bouya berkata, sepertinya kekuatan asliku tidak bisa disembunyikan. Mako berkata, akulah lawanmu. Hiromi menanyakan ke teman-teman sekelasnya di mana Pon dan Mako. Jika kau menanyakan Pon dan Mako dia jalan-jalan bersama seseorang yang berambut pirang. Tidak mungkin jangan-jangan mereka. Bergegaslah Hiromi berlari tanpa menyelesaikan ucapannya. Terjadilah pertarungan Mako melawan Bouya. Akutsu dan anak buahnya saling berbicara. Anak buah Akutsu berkata, Makoto melakukannya dengan baik. Akutsu menjawab, dia tidak banyak berbicara, makanya dia tidak terlalu menonjol, tapi rumor mengatakan bahwa dia salah satu dari 5 orang terkuat di Suzuran. Kau boleh juga sialan. Bouya melihat foto kakak perempuannya Yasuda terjatuh dan meminta Mako untuk tunggu sebentar. Tetapi Mako sudah melayangkan kakinya ke arah Bouya. Bouya terkena tendangan dari Mako di mukanya. Bouya berkata, dasar brengsek. Dihajarlah Bouya oleh Makoto tanpa henti. Terpentalah Bouya dan masih memperhatikan foto yang terjatuh. Makoto kesal karena Bouya tidak memperhatikannya. Makoto berkata, dari tadi kau celingak-celinguk saja sialan. Lihat kemana kau, jangan meremehkanku sialan. Pon berkata, dasar bodoh kau membuat Makoto marah. Bagaimana bisa Hiromi kalah dari bocah itu? Teruslah dihajar Bouya oleh Makoto tanpa perlawanan. Akutsu tidak percaya jika sampai Bouya kalah. Anak buah Akutsu berkata, sudah akan berakhir Akutsu. Akutsu menjawab, dasar bodoh kita berlima saja dihajar sampai babak belur, dan ditambah dengan Hiromi hanya dalam waktu singkat. Dia masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimana jika dia menggunakan kekuatan penuhnya? Memikirkannya saja membuatku merinding. Bouya kesal dan mengambil pasir untuk dilemparkan ke Makoto. Pon terkejut dan pasirnya mengenai Makoto. Lalu Bouya berlari segera mungkin untuk mengambil foto yang terjatuh. Akhirnya Bouya pun bisa mengamankan foto tersebut. Pon terkejut melihat Bouya masih sanggup berlari setelah dihajar oleh Makoto. Bouya membersihkan foto yang menjadi kotor dan Makoto semakin kesal karena hal itu. Dan Bouya pun mulai serius untuk melawan Makoto. Makoto berkata, kau masih meremehkanku sialan. Bouya tersenyum dan siap membalikan keadaan. Makoto terkejut melihat Bouya mulai serius. Berlagak sombong seperti itu, akan kuhabisi kau. Bouya berlari lalu melompat tinggi dan Makoto pun terkejut. Ditendanglah Makoto hingga terpelanting. Pon, Akutsu dan anak buah Akutsu terkejut melihat Makoto ditendang oleh Bouya. Bouya berkata, jangan meremehkanku brengsek. Hiromi yang baru saja tiba terkejut melihatnya. Hiromi melihat Makoto yang sudah terkapar dihajar oleh Bouya. Bouya menanyakan ke Hiromi kenapa dia ada di sini. Lalu Bouya menjelaskan ke Hiromi. Asal kau tahu ya merekalah yang memulai ini. Dengan kata lain, kau bertanggung jawab karena telah membuatku melakukan ini. Hiromi tidak mendengarkan apa yang dibicarakan Bouya dan terus berjalan menuju Makoto.
Pon terkejut melihat Makoto kalah dengan satu tendangan oleh Bouya. Bouya meninggalkan mereka dan Hiromi coba membangunkan Makoto. Hiromi memanggil Bouya. Sebenarnya makhluk apa kau ini? Bouya menjawab, makhluk apa? Aku ini sama sepertimu, seseorang yang benci belajar diusir dari satu tempat ke tempat sebelum berakhir di tempat ini. Tapi ada satu perbedaan. Aku tidak nyasar dari jalan yang benar dan aku juga bukan pemberontak. Aku juga bukan penjahat atau bajingan. Aku juga bukan pembela kebenaran. Kalau mau protes datanglah kapan saja akan kuhajar kalian. Pon bersyukur karena bukan dia yang menjadi lawan Bouya. Akutsu berkata, ini buruk suzuran akan benar-benar berubah. Bajingan yang menakjubkan telah muncul. Di hari berikutnya, Bando telah selesai masa skorsingnya dan sudah masuk sekolah kembali. Fraksi Bando pun berkumpul dan menyambut Bando di sekolah. Bando berkata, jangan lupa follow dan like ya sampai ketemu di chapter selanjutnya.